kapan Indonesia itu akan jadi dewasa. Setiap pergantian kepemimpinan nasional selalu harus ada ketegangan. Iya. Itu kan berangkat dari hoax, dari berita bohong, dari penyebaran fitnah. Yuk kita bersaing secara sehat. Ini kan pesta rakyat. Ya mohon maaf, istilahnya money politik itu sesuatu yang sebenarnya merusak demokrasi kan. Tempatkan orang pada tempatnya. Tempatkan orang pada tempatnya. Misalnya Mas Cahyo capresnya menang. Mas Cahyo kompetensinya di mana? Ya tempatkan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Radar Banten Podcast. Jumpa lagi dengan saya Delvion Saputra dalam channel ini. Kita berharap channel ini bisa mengedukasi kita. Ini channel yang memang terintegrasi dengan redaksi Radar Banten. Sobat Radar Banten Podcast, kita tahu tanggal 19 Oktober 2023 nanti mulailah tahapan di mana kita akan melihat pendaftaran calon presiden yang akan maju dalam kancah Pilpres 2024. Menarik memang sebelum partai-partai melegalkan atau bergerak secara masif, tetapi para relawan tumbuh subur. Ini memang fenomena baru ya dalam postur politik kita. Ini sejak reformasi ini terjadi, relawan banyak tumbuh di dalam, bahkan mesin relawan kabarnya bisa menyaingi partai politik. Bahkan kita tahu presiden kita saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo, hari ini pun masih dekat-dekat dengan relawan mereka, dan gebrakan atau event-event relawan tetap menjadi sebuah hal yang memang harus diperhitungkan dalam kancah politik nasional kita. Diskusi kita kali ini akan mengupas sejauh mana relawan-relawan para capres yang kali ini sudah bergerak, khususnya di Banten dalam target pemenangan mereka. Ada dua pembicara kita hari ini. Ada Kang Uda, ini beliau sobat saya, kawan lama saya yang malang melintang dalam aktivitas Banten, mantan aktivis dan masih aktivis kan Mbak? Insya Allah. Masih aktivis. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua Ganjaris, salah satu relawan dari Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP dan P3. Lalu ada juga hadir hari ini Pak Cahyo Atmoko, Pak ya. Siap. Beliau adalah ketua Jarnas Banten. Jarnas ABW. ABW-nya apa? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Nah, itu menegaskan bahwa beliau jelas relawan dari Anies Baswedan, seorang calon presiden yang digagas oleh koalisi perubahan yang di dalamnya ada 3 partai, ada Nasdem, sana ada PKS dan Demokrat. Kita akan bincang-bincang Pak Uday sama Kang Uday dengan Pak Cahyo terkait pemenangan. Ada yang menarik, kemarin baru datang Ganjar. Ya. Sebelumnya Anies juga sempat datang. 2 kali. 2 kali Anies datang ya ke Banten lama, Betul, sama ke GOR. Gogor, di mana PKS kumpulkan ribuan kadernya. Ini yang menarik. Saya ingin ke Kang Uday. Kang Uday, tadi saya bilang ini relawan lebih dari partai ini. Bahkan ketergantungan calon terhadap relawan cukup tinggi. Sejauh mana Anda melihat relawan ini bisa mendongkrak suara soal calon? Baik, dalam kontestasi Pilpres, sebagaimana pengalaman saya di dunia konsultansi politik kurang lebih 15 tahun terakhir, bahwa untuk mensosialisasikan seorang calon pemimpin negara, seorang calon presiden, itu ada 2 komponen utama yang biasanya dia saling mengisi. Satu, partai pengusung, kedua, komponen relawan. Betul. Kenapa saya lebih tertarik kepada pengelolaan atau upaya untuk membangun relawan? Karena kalau partai politik sudah punya logika kerjanya sendiri. Ya, itu pertama. Kedua, kalau relawan, baju kita tidak berbaju partai. Relawan ini datang kemana-mana mensosialisasikan figur. Karena harus diingat, Pilpres itu lebih ditentukan oleh figurnya ketimbang partai pengusung. Ketimbang partai pengusung. Artinya begini, tahun 2014 saja Pak Jokowi hanya diusung oleh 4 partai. Betul. Tapi 2019 diusung oleh 10 partai.
perolehan suara tahun 2014 Pak Jokowi kurang lebih 40 sekian persen. Tapi itu dengan partai pengusung. 2019 partai pengusungnya di 10. Wakil presidennya orang Banten. Betul. Tapi malah berkurang perolehan suaranya. Nah, jadi figur itu paling utama. Di samping tentu saja tidak mengesampingkan partai pengusung. Karena itu menjadi syarat mutlak, begitu kan? Menjadi calon presiden itu harus diusung oleh partai politik. Jadi biar nanti partai politik dengan logika kerjanya sendiri, kami di relawan itu bergerak dengan cara kami tanpa baju partai dan bisa masuk ke ceruk manapun, ke siapapun. Dan alhamdulillah di Banten saya dan kawan-kawan merintis sebagai relawan Ganjar Pranowo itu sejak Januari tahun lalu 2022. Jadi jauh sebelum partai politik dalam mengusung Ganjar. Dalam hal ini PDIP dan P3 belakangan baru mengusung Pak Ganjar secara resmi menjadi calon presiden. Bahkan sempat tarik-tarikan ya relawan Ganjar dengan PDIP soal calon. Oh ya, tentu saja. Itulah dinamikanya. Kalau kami berprinsip apapun partainya, presidennya adalah Ganjar Pranowo. Kira-kira begitu. Yang kami coba bangun sekarang, alhamdulillah makin meluas. Dari DPP kita dengar bahwa ada ribuan komponen relawan. 600 kalau nggak salah. Yang sudah terdaftar secara resmi di DPP itu sekitar 600. Ganjaris termasuk yang 600 relawan Ganjar? Tentu saja Ganjaris, karena tadi Ganjaris nasional itu berdirinya tahun 2021 bahkan. 2021 sudah didengungkan dan saya diajak oleh teman-teman untuk menghimpun diri sebagai relawan karena memang saat itu baru Ganjaris yang muncul. Ya kita bergerak dengan teman-teman siapapun, dan sekarang dari komponen relawan apapun kita tentu saling mengisi, saling menguatkan. Karena kita sadar peta politik di Banten seperti apa. Oke, sebelum masuk peta politik, partai, relawan, dua hal yang berbeda yang seharusnya bersinergi. Kalau Pak Cahyo melihatnya, bagaimana itu bisa membangun sinergi itu? Ya, artinya bahwa sebelum tahu, Janpras itu lahir sebelum Anies deklarasi atau sebelum Anies deklarasi. Jadi Jarnas sendiri kita di tahun 2021. Sama bulan ya? Ramadan 2021. Oke. Udah ada Jarnas. Untuk Banten sendiri kami deklarasi lebih duluan kan. Kita Desember 2021. Sudah deklarasi. Sudah deklarasikan dukungan Mas Anies, dan kita lewat Jarnas ini memang poinnya yang kita sadari bahwa gini, partai adalah satu entitas yang memang itu adalah perangkat demokrasi yang real, ada secara legal, itu kan dia boleh. Negara adalah partai itu. Yang punya tiket adalah partai, yang punya mesin adalah partai. Tapi realitas publik itu kan kita punya relawan itu sebagai bagian dari ya suara masyarakat seluruhnya di situ. Makanya sinergi memang suatu hal yang harus, karena relawan tanpa partai juga nggak akan ada kandidat yang bisa didorong. Makanya kepentingan yang sama tadi lah kemudian kita sinergikan. Ya irisan-irisan yang ada kan sebenarnya tidak sekedar pada figurnya saja, tapi terkait dengan gagasan. Kenapa sih kemudian kita harus mendukung Mas Anies misalnya itu? Ya karena memang ada kesamaan gagasan yang kita harapkan memang itu bisa diimplementasikan, dan itu bisa terwujud ketika kemudian partai-partai punya kesamaan yang sama. Bicara gagasan bukan karena elektabilitasnya turunan 3, bukan? Kita apapun kata survei, tapi kita yakin Anies itu gagasan itu yang cukup kuat, cukup kuat. Dan karena faktanya kan itu, bahwa kenyataannya ya bahwa jawaban atas solusi yang ada saat ini, kenapa kemudian kita bicara tentang gagasan tadi, perubahan dan perbaikan, perubahan untuk keadilan sosial dan sebagainya, karena ya amanat undang-undang kan sebenarnya kan kita tuh ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan kemakmuran, kecerdasan kehidupan bangsa dan sebagainya itu. Itulah kemudian yang menjadi cita-cita kemudian kemudian sebenarnya kemudian itu muncul di pikiran masyarakat, di hati nurani masyarakat, ya kemudian
bersama-sama, kesamaan-samaan inilah yang Pak kemudian Cahyo, dalam gerak program Janas relawan Anies ini, sinergi seperti apa yang terjadi dengan partai? dengan partai yang pasti terkait kita tuh kan punya relawan, punya orang-orang, punya Oke. kawan-kawan gitu loh. Partai punya termasuk juga punya sumber daya yang lainnya yang ada di partai itu kan. Nah inilah kemudian sinergi itu adalah bagaimana kemudian sama-sama bergerak untuk meningkatkan elektabilitas, bergerak untuk Itu kalau rapat-rapat bareng, popularitas. Pak, ya? Tidak selalu bareng. Karena selalu. tadi sama dengan Kang Ade, kita tuh punya segmen yang berbeda. Partai itu udah punya perangkat yang lebih rigid dan lebih jelas. Relawan itu kan praktis kita menampung kawan-kawan yang ya cukup terbuka lah, cukup terbuka. Makanya di Anies pun juga relawan cukup banyak. Yang awalnya kami itu di Jarnas itu bergabung sampai 200 relawan. Saat ini mungkin ya sampai 500-an simpul relawan yang ada di situ. Jadi ini terus tumbuh berkembang kan. Memang yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana antar simpul relawan itu bisa nyambung, program-programnya bisa selaras. Tapi menarik tadi, berkali-kali Anda berdua ini bicara segmen B nih. Nah, Padahal pemilihnya sama ya, itu aja. Daftar pemilihnya itu aja. Ya. Basis yang harus disosialisasikan itu aja. Perbedaan segmen itu di mana sih, Dek? Kalau perbedaan segmen yang saya pahami tadi Ada pertanyaan nakal juga, ada pertanyaan. Ini apa mungkin relawan dibentuk karena apatisme masyarakat terhadap parpol begitu tinggi sehingga perlu baju lain nih masuk ke dalamnya. Padahal isinya kalau nggak salah ketua relawannya PDIP kan orang partai juga, ya ya kan? dia yang mengkoordinasikan. Iya, mengkoordinasi. Nggak sedikit juga relawan-relawan itu yang koordinator-koordinator itu juga orang partai. Iya. Pak Cahyo, iya. capek Nasdem soalnya. Oh. Ini apa memang orang partai ganti baju aja? Atau gimana nih? Ya, Jangan tanya ke saya dong, tanya kepada politisi. Saya kan relawan Ya mungkin. kalau Anda kan enggak, Ya. kan ada banyak juga Ya. di kelompok Anda yang orang partai juga jabat di relawan. Sebenarnya kan gini, kenapa sih kemudian muncul relawan ketika ada satu sisi kan sebenarnya udah ada partai ya. Relawan itu sebenarnya kan ya harapan masyarakat tidak selalu bisa istilahnya tercermin dengan partai yang ada. Makanya dorongan secara moral tadi lah yang kemudian yang dilakukan seperti itu. Even kemudian katanya sekarang banyak kan relawan masuk dalam partai dan sebagainya, konteksnya lebih pada bagaimana mengambil peran itu, bukan kemudian akan mengambil struktur partainya enggak, tapi bahwa ini demokrasi loh, ini ada pesta demokrasi, semuanya boleh untuk mengambil kesempatan, harus turun tangan, harus berperan juga. Ya bagaimana peran yang bisa diambil ya salah satunya mungkin ada kawan-kawan yang ikut nyalek juga misalnya seperti itu. Karena memang pada akhirnya kan relawan ini kan porsinya adalah sebagai kekuatan sosial dan kekuatan moral saja yang kemudian sama-sama untuk diakomodir, disinergikan seperti itu. Nah itu kata Pak Cahyo. Kalau menurut Kalau saya memahami yang namanya relawan itu volunteer. volunteer, Ya, saya dan teman-teman sukarela aja. betul-betul. Sukarela. Pertama kali Januari 2022 kami mendeklarasikan diri, betul-betul iuran, bikin cetakan begitu, spanduk dari kocek sendiri. Disitulah yang kita ingin bangun kerelawanan. Ini saya ngaku-ngaku karena iya ini. Karena memang faktanya Karena ini begitu. politik itu kita nggak tahu. Tentu saja bagi kontestasi pilpres seperti ini, semua butuh energi dari berbagai pihak. Makanya disitulah peran dari partai politik punya ceruknya sendiri. Relawan mengambil ceruk yang sulit untuk dimasuki oleh partai politik. Misalnya beliau dari partai A begitu, kebetulan nyalek juga, berwarna misalnya biru. Mau masuk ke kuning, ke konstituennya ribet. Dia sudah berlabel. Tapi kalau relawan, baju kami putih, ya kan, masuk ke ceruk manapun menawarkan sosok seorang Ganjar Pranowo, memperkenalkan, kemudian harapannya disukai dan harapan terakhirnya adalah dipilih. Itulah yang menjadi tugas utama dari relawan. Karena itu saya kira Kang Delvion,
keberadaan dari relawan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu itu menjadi sangat signifikan, penting. Karena partai politik seperti tadi kok di atasnya juga ada banyak figur-figur atau tokoh-tokoh partai politik. Karena mereka sadar bahwa relawan ini penting gitu loh. Jadi mengambil ceruk yang bukan konstituen mereka pada secara struktur partai. Siapapun begitu. Dan namanya pesta demokrasi, saya kira ini adalah bagian gerakan-gerakan relawan ini adalah bagian dari bagaimana kita menggembirakan. Ini pesta demokrasi, bukan pestanya partai politik saja, tapi pesta rakyat. Sehingga kerelawanan ini kita himpun semaksimal mungkin. Apalagi kalau dalam perspektif kami, sosok Ganjar Pranowo di Banten itu tingkat elektibilitasnya itu tinggi, yang harus diawali dengan apa? Ya dengan popularitas. Survei terakhir misalnya yang dilakukan oleh SMRC sebelum Pak Ganjar diumumkan sebagai calon resmi oleh PDIP dan P3, surveinya dilakukan waktu itu, ternyata likability terhadap sosok Ganjar Pranowo di Banten itu 81%. Artinya masyarakat tidak punya resistensi terhadap sosok Ganjar. Jauh dibandingkan dengan tahun 2019 ketika Pak Jokowi dan tahun 2014. Kita tahu bahwa di sini adalah basisnya Pak Prabowo, basisnya Pak Anies. Tapi dengan acceptability sosok Ganjar di hadapan masyarakat Banten, kami semakin optimis bahwa di Banten insya Allah Ganjar Pranowo juga sebagaimana survei nasional dari berbagai lembaga survei ternama menyebutkan sampai dengan saat ini Pak Ganjar masih leading sebagai nomor 1 gitu dalam hasil surveinya. Itu kata survei. Ya. Itu kata survei. Yang Kompas bilang Ganjar nomor 2. Ya. Tetapi yang menarik tadi volunteer itu sukarela. Tapi kita tahu kemarin itu nggak salah satu TV swasta di kita merilis ada 60 sekian relawan Jokowi yang duduk di berbagai komisaris BUMN yang katanya quote by quote imbal jasa dari sebuah proses. Sekian puluh pun ada di sana. Itu dipertanyakan orang juga. Apa tanggapan lo? Pak Cahyo lihat itu. Ini volunteer beneran atau gimana? Kita tahu kan itu nggak ada juga. Orang bilang nggak ada makan siang yang gratis dalam persoalan. Kalau dalam konteks relawan kita memang benar-benar ya tadi volunteer. Bahkan bahasa Mas Anies itu dikatakan bahwa relawan itu bukan tidak bernilai tapi tidak ternilai. Artinya untuk menggambarkan bahwa dari sisi spontanitas, kerelaan untuk bergerak ketika dengan segala keterbatasan yang ada itulah yang kemudian adanya seperti itu relawan. Makanya juga tidak berpikiran bahwa nanti akan dapat apa dan sebagainya. Karena ini bukan transaksional, sebetulnya bukan transaksional. Karena kalau saya belum dapat kan kekuasaan belum. Kalau kamu udah ini kelompok mereka sudah dapat. Ya, makanya saya nggak tahu Alhamdulillah sampai detik ini 2 kali saya membantu Pak Jokowi 2014, 2019. Saya tetap jadi warga biasa saja di Banten. Saya tidak atau wedannya saya belum kali. Mungkin dicoba sekali lagi gitu. Poinnya gini Kang. Jadi bahwa ya dalam konteks relawan ini memang bukan kondisi yang transaksional. Ketika transaksional nggak akan bergerak. Semuanya bergerak dari keinginan sendiri gitu. Karena ya prinsip relawan kan relanya tadi loh. Rela tadi gitu. Ikhlas. Iya, rela itu. Karena ketika kenapa yang menjadikan rela? Ya sebuah harapan bahwa kita akan menjadi lebih baik. Ada sosok yang bisa kita harapkan bisa menjadi dirijennya, menjadi leadernya untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Nah, gimana itu dengan fenomena itu? Bahkan kita tahu nih, saya pribadi, saya lihat itu juga kan, banyak juga kan relawan-relawan Jokowi yang duduk di komisaris-komisaris independen BUMN. Yang mau dibenerin juga susah, dia dibantah juga susah, mereka ada di sana. Ya. Bahkan per hari ini orang itu juga ada di sana. Gimana dengan fenomena ini?
karena saya tidak berorientasi untuk itu ya, ya biarkanlah itu, gitu kan. Sebuah kewajaran juga saya kira orang yang tadinya misalnya dipandang berjasa begitu, kemudian mau dikasih ke siapa? Mau dikasih ke kompetitornya? Iya, nggak mungkin. Kan nggak mungkin juga, begitu kan. Saya kira itu sesuatu yang wajar saja ya. Sungguh pun karena saya tidak berorientasi untuk itu, ya biarin saja. Mereka yang pinter tuh cari celah untuk mendapatkan posisi itu. Jadi tambah sekarang Pak, kalau mau jadi pejabat publik itu kalau nggak dia birokrat, kalau nggak politisi, ketiga kalau nggak relawan. Iya. tiga jalur untuk berada di posisi publik hari ini. Tapi pada akhirnya kan kompetensi, barang lebih pada kompetensi. Lebih ke sana sih. Ketika kemudian hanya semata-mata karena faktor jasa dan sebagainya, saya kira ya nilai untuk perubahan itu menjadi tidak ada. Ini namanya kopi ngobrolnya agak santai. Kita masuk soal Banten nih. Banten, kita tahu pemilu lalu ketika Pak Jokowi berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo leading di sini. Ya. Hal yang sama juga tercermin di pileg kita, di mana Gerindra lebih ini, baru disusul di PDIP dan Golkar yang memang partai lama di Banten masuk di 3 besar. Pertanyaannya, sekuat apa Ganjar bisa ini? Udah 2 kali kalah. Kalau nggak salah malah kemarin itu Ganjar sempat ngomong juga kan di PDIP, jangan sampai kalah lagi loh gitu ya. Betul. Masa mau 3 kali nih gitu kan? Ya. Gimana anda lihat itu? Saya kira itu tamparan buat kami semua, ya, buat kami para relawan dan teman-teman partai pengusung, baik PDIP maupun P3 di Banten, bahwa pengalaman Pilpres 2019 dan 2014, bahwa di Banten yang menang adalah Pak Prabowo. Betul. Ini adalah tamparan keras yang harus dijawab dengan aksi. 2 kali lo ditamparnya. Betul, 2 kali ditampar. Jatuh. Nah, karena itu sekali lagi saya punya optimisme dengan teman-teman. Lagi-lagi kita kan bekerja itu juga dengan alat ukur. Alat ukurnya kalau bagi saya yang terbiasa di dunia ilmiah atau di dunia konsultan politik, ya survei. Bahwa ada sejumlah orang mencibir, survei dibayar bla bla. Tidak semua partai, tidak semua lembaga survei demikian. Evaluasi Anda Jokowi bisa kalah kemarin apa? Tentu kan menjadi acuan Anda bisa memenangkan. Ya, yang menjadi pengalaman buruk tahun 2019, Jokowi saat itu diisukan di Banten itu fitnah hoax itu luar biasa. PKI, Cina itu melekat di pemilih, di masyarakat. Yang tidak ada yang itu tidak dilakukan penetrasi oleh partai pengusung yang hari ini. Apakah isu itu juga membawa di Ganjar? Masih dalam gerbong isu Cina misalnya, masih dalam gerbong isu yang Anda sebut komunisme karena ada produk PDIP di sana. Isu itu kan masih seliweran di sana. Iya, tetapi tidak signifikan. Resistensinya saya bilang tadi, resistensi sosok Ganjar Pranowo di Banten itu relatif rendah. Terbukti dengan tadi likability-nya Ganjar di atas 80% yang survei tadi. Karena itu ini saya membuat kami punya optimisme lebih bahwa Pak Ganjar penerimaan dari publik di Banten semakin kuat. Kemudian tinggal kami genjot saja popularitasnya. Oh gitu. Elektabilitas itu akan dengan sendirinya akan berbanding lurus dengan likability dan electability. Jadi kalau misalnya apakah pertanyaannya efek 2019 karena isu Cina, isu PKI dan yang lainnya, yang itu hoax semua, fitnah semua, akan terus berdampak ke Ganjar. Saya tidak melihat itu. Pendekatan seorang Ganjar Pranowo, kenapa sejak awal jauh sebelum partai politik mengusung? Karena saya melihat figur Ganjar Pranowo. Komunikasi yang dibangun oleh dia itu komunikasi yang berbasis kebudayaan. Komunikasi yang dibangun, silahkan saja dilihat, diperhatikan sosok Ganjar, komunikasinya demikian. Kemudian saya lihat kebetulan pada September tahun lalu saya sempat menemani Pak Ganjar Pranowo ke Baduy Dalam melakukan sabah budaya.
beliau didampingi oleh istrinya Bu Siti Atikoh. Begitu humble, begitu keren begitu. Dan saya juga belum melihat sosok calon ibu negara nih muncul dari calon-calon lain. Nah, ini kesempatan bagi kami sebagai relawan Ganjar. Itu yang Anda jual ke? Tentu saja, karena di balik seorang pemimpin yang hebat, itu di belakangnya pasti ada seorang istri yang kuat. Terus satu lagi, ini Ganjaris ini di luar organnya relawan Jokowi? Beda. Sama sekali beda. Oke. Yang kita tahu sekarang hari ini pun relawan Jokowi masih wait and see kan? Nah, saya melihat ada irisan tentu di situ. Barisan yang dulu menjadi relawan Jokowi juga sebagian besar kecenderungannya ke Ganjar Pranowo. Ya boleh klaimnya sih. Ya kita lihat saja. Gak bisa kita bukan benar ya. Kalau klaim Karena boleh saja. yang saya rasakan kan malah banyak yang lari ke Anies juga. Ada juga. Tapi menarik. Banten ini punya karakteristik mungkin kita Kang Ude ngerti kan. Banten ini kan karakternya keras. Selalu punya nilai-nilai yang berbeda. Ya. Tingkat ini pasti beda aja gitu. Orang lagi trennya kemana dia kemana. Saya ingat pemilu 99 ketika rame-ramenya Golkar dihujat banyak orang, Golkar menang di Banten. Ya. Dia beda aja tingkat nasional. Ketika happy-nya perlawanan dulu Jokowi Prabowo, dia lawan besar Prabowo. Nah, Anda melihat bagaimana? Iya. Apakah ini termasuk potensi market bagi orang-orang ini? Betul. Ini pasar yang Anda bisa masuk gagasan masuk ke sana. Gimana Pak? Ya, satu poin yang gini. Banten ini kan dikenal sebagai masyarakat yang religi. Itu yang ada inherentnya dengan sosok Anies. Jadi Anies lebih mudah diterima oleh masyarakat, kan? Karena memang betul dianggapnya ada aspek religi lebih religius gitu. Ini pas dari apa? Apalagi dia orang keturunan Arab gitu. Apapun kondisinya kan seperti itu bahwa masyarakat lebih bisa nyaman gitu. Bisa seperti itu. Makanya kan ya realitasnya seperti itu. Ketika kemudian Mas Anies sudah beberapa kali ke sini juga, dan setiap kali ke sini memang seringan ke Masjid Banten lama waktu itu gitu. Ya, beliau spontan sholat dan kunjungan ini, dan aspek spontanitas untuk menyapa masyarakat dan juga ulama di sini ya sudah ada lama seperti itu. Ini satu kondisi mungkin saya katakan bahwa ya kesesuaian personalitinya Mas Anies dengan kultur masyarakat yang di Banten secara umum seperti itu. Kemudian ditambah dengan bahwa ya era keterbukaan informasi saat ini kan, walaupun dikatakan Mas Anies itu ya banyak fitnah dan banyak yang menyerang beliau, tapi kan kenyataan masyarakat juga bisa memilah dan memilih. Belajar dari realitas apa yang sudah dilakukan sih. Gagasan itu hanya sebagai gagasan atau sebagai wujud nyata. Kebetulan kemarin diwujudkan dengan ketika menjadi gubernur DKI kan bisa dilihat oleh masyarakat langsung. Dan Banten kan tidak jauh lah dengan Jakarta kan, jadi mereka juga bisa lihat realnya kayak apa sih gitu. Jadi hal-hal itu, dan memang semangat perubahan tadi yang saya lihat sih memang masalah Banten kan, sejarahnya Banten kan memang tidak pernah tidak pernah tunduk ketika penjajahan dulu kan juga tidak pernah. Cilegon gitu ya. Cilegon. Sejarahnya seperti itu. Jadi semangat untuk kalau katakan Dilvan tadi kan berbeda tadi kan, ya memang faktanya seperti itu. Karena poinnya apa? Ingin ada perubahan, ingin ada suatu kondisi yang tapi ngomong-ngomong, berapa kali kata perubahan? Apa sih yang mau dirubah? Ada apa yang dinilai kurang? Kita satu poin mungkin ini bicara tentang yang masyarakat umum merasakan kan. Di saat ini kan bicara keperpihakan dan keadilan sosial. Mungkin satu poin ya, itu yang diharapkan di masyarakat. Saya melihatnya dari masyarakat kan, dari kacamata yang lainnya. Melihatnya dari masyarakat bahwa ya kesenjangan yang terjadi saat ini kan begitu nyata kan, masyarakat kan baginya kemudian ya isu keadilan sosial menjadi sesuatu yang akhirnya diharapkan bisa diwujudkan, tidak menjadi hanya narasi dan wacana aja. Yang Anda lihat kan narasi wacana. Saya melihatnya sebagai masyarakat umum ya.
Itu jangan dilihat saya sebagai klaimnya Mas Anies ini ya. Ini bahwa yang dirasakan masyarakat itu bahwa kemudian ya kita usaha di sini seperti apa sih sebagai apa namanya ketika bicara globalisasi ya memang banyak investasi asing masuk dan sebagainya, tapi bagaimana investasi itu memberikan kemanfaatan secara luas untuk masyarakat. Nah, perubahan pada sisi itulah yang akan dilakukan Anies ke depan. Betul. Sobat Radar Banten Podcast, sebenarnya kita undang juga relawannya Pak Prabowo ya, cuman beliau sedang berada di luar. Tetapi di lawan memang dua irisan ini, dua kelompok yang memang kita di publik kan muncul selalu dua. Ada yang ingin berubah, ada yang ingin melanjutkan. Walaupun yang satu juga ingin melanjutkan, yang versinya juga poinnya perbaikan sih. Perbaikan perubahan. Nah, apakah itu juga jadi agenda politik kita meneguhkan? Kalau nggak salah Ganjar kan tagline-nya lanjutkan yang sudah ada, perbaiki yang kurang. Bagaimana? Tentu saja apa yang sudah diletakkan fondasi pembangunan oleh Pak Jokowi itu harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Nggak ada yang dirubah. Kalau perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apa yang harus dirubah sekarang? Itu kan seperti yang disampaikan Pak Cahyo, ada kesenjangan. Semua orang punya keinginan, semua orang pasti tujuannya apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Betul. Tidak ada orang yang ingin mencalonkan diri saya akan miskinkan rakyat, tidak ada satupun. Betul. Semua pasti begitu. Tapi lihatlah. Tapi isu kesenjangan tadi, ini kan tagline itu juga nggak main-main loh. Berubah. Kalau berubah itu kan berarti ada sesuatu yang perubahan apa tadi kan disinggung juga, bukan perubahan, perbaikan. Keluar dari mulut beliau. Koalisi perubahan. Betul perubahan. Iya, koalisi perubahan. Iya, perubahan atau perbaikan. Iya, perubahan ada yang berubah. Iya. Ada sesuatu yang salah. Iya. Nah, ini kan juga jadi PR besar bagi relawan, Bau Ganjar, Bau ini. Tentu saja masing-masing capres punya visi. Oke. Ya kan? Visinya akan seperti apa bangsa ini kalau dipimpin oleh yang bersangkutan ketika terpilih. Nah, kita di masyarakat itu menerjemahkan gagasan-gagasan ataupun ide-ide ataupun visi yang mereka bangun selama ini harus seperti apa membangun bangsa ini. Oke. Kembali ke soal Banten, sebetulnya bagi kami, bagi Ganjaris dan komponen-komponen relawan lain di Banten, ini suatu peluang yang terbuka. Pak Prabowo kan selama ini ada di gerbongnya Pak Jokowi. Dulu berlawanan tapi kemudian mau dirangkul oleh Pak Jokowi sebagai menteri. Ini kredit poin buat kami. Kenapa? Setelah Pak Prabowo dirangkul dan mau, yang di bawah itu antara cebong dan kadrun katanya, itu kan sampai sekarang berantem terus begitu. Sementara mereka di atas sudah berpelukan. Nah, ini menimbulkan efek bahwa sejumlah pihak merasa kecewa. Kemudian ini adalah peluang. Tentu buat kami relawan Ganjar, tentu saja juga relawan Pak Anies Baswedan. Jadi apalagi popularitas Pak Prabowo di Banten itu kan sudah 100%, 95%. Artinya hampir tidak ada orang yang tidak kenal nama beliau. Betul. Gitu kan. Nah, dan kebiasaan dalam tren sebuah situasi incumbent calon itu kan kalau sudah mentok mau dipopulerkan seperti apa lagi? Justru mempertahankan kedisukaan dan elektabilitas itu yang berat begitu. Dan ini bagi kami adalah sebuah potensi. Tim Prabowo kan bilang enggak. Oh iya. Enggak, bukan. Artinya di berbagai event atau kegiatan politik, agenda-agenda politik, pilkada, pilpres begitu, orang incumbent yang sudah mentok kan popularitasnya nggak bisa ditaikkan lagi. Ngapain dia bawa-bawa atribut kemana-mana? Tapi teori yang masih bisa kita perdebatkan naik turunnya. Tapi menarik tadi ada isu cebong kampret yang masih ada. Bahkan si cebong kemana ya? Yang kampret misalnya udah beralih goa nih, goanya kan pindah nih. Yang kata orang ada di goa misalnya yang namanya kadrunnya pindah ke kelompoknya Pak Anies. Misalnya kan banyak tuh orang tuding ke sana kan, radikalismenya ke sana, identitasnya lari ke sana. Sedangkan Prabowo ya dengan ininya sendiri. Kayaknya kita nggak bisa, atau mungkin jadi PR kita isu cebong kampret yang pasti akan juga muncul. Perannya kan juga muncul. Iya, itu justru saja jadi PR kita.
bahwa bagaimana sih kemudian kita menciptakan setiap pergantian kepemimpinan nasional itu tidak menimbulkan problem yang berat. Iya, Bagaimana sih kemudian tidak terjadi polarisasi di masyarakat. Betul. Makanya ini yang saya kira semua relawan pun juga harus bijak lah. Makanya bukan kita harus menjelekkan relawan yang lain dan sebagainya, tapi bagaimana kemudian kita tunjukkan ya tadi kembali setelah ya adu gagasan tadi, adu harapan tadi itu. Karena kalau ini dipelihara terus polarisasi ini, jadi menjadi beratnya itu gini bahwa kapan Indonesia itu akan jadi dewasa? Setiap pergantian kepemimpinan nasional selalu harus ada ketegangan, harus ada. Tapi lucunya idiom-idiom lahirnya pun dari kantong-kantong relawan kalau kita tahu. Iya. Istilah cebong, kampret, padu. Betul. Itu kan dari orang-orang yang memang bukan di circle partai, kadang dia lempar jadi atau dari bawah. Nah, gimana nih teman-teman berdua nih supaya tadi itu nggak ada lagi tuh idiom-idiom itu. Ya. Atau gantilah dengan cebong kampret apa yang lebih halus gitu kan. Agak gini ya. Merpati atau apa ya. Justru menurut saya kita semua sekarang harus belajar dari peristiwa ataupun momen-momen yang sebetulnya sama sekali tidak ada manfaatnya itu. Iya. Itu kan berangkat dari hoax, dari berita bohong, dari penyebaran fitnah. Oke. Yuk kita bersaing secara sehat. Ini kan pesta rakyat. Pesta Dan rakyat gembira. itu ya, dengan kegembiraan gitu, bukan dengan permusuhan. Pertanyaannya sebenarnya kan, ini kan yang harus evaluasi teman-teman relawan. Bagaimana relawan bisa mengkoordinir diri dia supaya hal itu nggak keluar tuh. Ya. Saya ingat Ganjar malah waktu itu bilang jangan hoax, Ya. jangan lebar fitnah. Persis. Kalau orang fitnah kita harus begini ya. Itu Ya. pesan-pesan seperti itu memang dari Mas Anies ini selalu pesan gitu, jangan menjelekkan, Iya. apalagi menjelekkan Pak Jokowi atau apa beliau tetap pemimpin nasional dan sebagainya gitu. Bahwa kemudian kita ini pemilu itu harus pesta yang kita mana harus dengan gembira dan itu kan pesan-pesan dilakukan. Nah yang kita lakukan kemudian bagaimana mendeliver pesan itu, menduplikasinya terus gitu loh. Karena memang kadang-kadang kan polarisasi itu muncul karena personal relawan yang nggak suka siapa misalnya itu, kemudian dimunculkan, kemudian tersebar dan sebagainya. Nah ini yang harusnya memang tidak terjadi. Makanya kami pun di relawan Anies, Jarnas itu membuat satu kegiatan skopol, sekolah politik, diskusi-diskusi itu dalam rangka tadi menekan efek-efek dari buzzer lah, misalnya anggaplah gitu lah buzzer itu, bahwa Kalau di ini kita lakukan. Ganjaris Tentu yang kita utamakan dalam gerakan mensosialisasikan, mempublikasikan sosok Ganjar Pranowo ya tidak dengan menebar fitnah, ujaran kebencian. Ya. Ketika ada orang yang menyinyir, ya kita senyumin aja gitu loh. Sebab bawa lari aja. karena gini, kalau kita mau ladenin orang yang sudah negatif ke kita, itu tidak akan ada artinya. Ngapain ngabis-ngabisin energi? Masih banyak kok ceruk masyarakat yang belum tahu situasi. Kita sampaikan apa adanya. Ini loh sosok Ganjar Pranowo, track recordnya seperti ini, kondisi keluarganya seperti ini, siapa istrinya, siapa anaknya, gitu kan? Kemudian bagaimana selama di DPR RI, bagaimana selama di Jawa Tengah sebagai gubernur. Artinya Track recordnya beliau. Undang-undang desa, kalau mau kita ambil sejarah ke belakang, salah satu yang punya peran penting untuk melahirkan undang-undang desa kan sosok Ganjar Pranowo ketika di DPR RI. Yang kemudian sejak tahun 2015 desa mendapatkan dana desa. Iya. Sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, medsos kita tahu ini media sosial. Ya. Pak Ganjar juga lagi demen-demen dari main medsos sejak beliau jadi Jawata. Sejauh mana Anda melihat medsos ini menjadi efektif buat sosialisasi? Bahkan bagaimana juga caranya menangkal dampak buruk dari medsos? Medsos untuk di wilayah perkotaan itu menjadi penting. Itu adalah alat kerja yang paling efektif, efisien. Tetapi untuk saudara-saudara kita yang ada di pelosok kampung, di pelosok desa, yang kerjaannya dari rumah ke rumah, ke sawah, ke kebun, ke ke laut misalnya jika dia di pesisir, itu mereka tidak aware, bahkan dengan gadget pun mereka tidak akrab, ya kan? Nah itu juga penting media lain.
Tetapi kalau berbicara media sosial, ini menjadi sesuatu yang penting untuk siapa diantaranya? Untuk menyentuh anak-anak kalangan milenial. Yang Karena ada targetnya persis. Ganjar. Dan syukurnya lagi-lagi berdasarkan hasil evaluasi, penerimaan sosok Ganjar Pranowo di kalangan anak-anak milenial juga sangat bagus. Nah, Begitu itu tinggal di kan kita tahu buzzer ini, peran buzzer, ya. terlepas sisi negatifnya, dia kan punya sisi positif volunteer juga ya. Ya. Dia punya kemampuan penetrasi. Anda punya tim army yang memang urusin itu, mensosialisasikan buzzer-buzzer? Kita punya, tapi memang untuk tadi membranding sosok yang kita jual. Ya. Warisan Pak Jokowi. Saya mewanti-wanti juga sebagaimana amanat Pak Ganjar Pranowo, tolong ketika menyampaikan informasi jangan berita bohong, jangan fitnah. Kebenaran saja yang diungkapkan begitu. Fakta-fakta saja yang diungkapkan. Tapi itu memang dikelola. Itu dikelola. Dikelola buzzer-buzzer itu. Jangan melakukan black campaign. Ya, fitnah kan kalau black campaign. Tapi ke negatif campaign masih boleh. Negatif campaign. Fakta yang misalnya kompetitor kita ada sisi negatifnya. Ada kurangnya begitu. Boleh, tapi fakta begitu, bukan hoax, bukan fitnah. Walaupun agak beda-beda tipis lah ya, susah. Enggak bisa kita pilih kok. Bisa kita pilih mana fitnah, mana negatif gitu kan. Makanya sekarang khusus untuk urusan medsos, masyarakat saya kira harus lebih cerdas lagi dalam menyaring informasi. Misalnya sebuah kegiatannya dilakukan nanti siang, pagi-pagi difoto, jelas nggak ada orang, gitu loh. Giliran pas acara puncak. Bukan, ini fakta loh. Ini fakta yang harus juga disampaikan kepada publik. Giliran belum acara, woi ternyata sepi ya. Oh, muncul ribuan katanya. Padahal di situ cuma orang yang lagi nyiapin banner segala macam. Juga Pak Jaya ya, hari orangnya siapin. Nah, kalau Pak Jaya, fenomena buzzer gimana Pak Jaya? Ya, sebenarnya kan gini ya, kalau Mas Anies itu kan kayaknya kalau jualan di media sosial sebenarnya lebih mudah gitu. Kita fungsinya mendelivery dari prestasi-prestasi yang ada, seperti itu sih. Artinya tidak perlu harus direkayasa seperti bagaimana dan sebagainya. Adanya itulah kan. Dan justru kemudian ya kita harus akui lah sebenarnya siapa sih yang seringkali menjadi korban fitnah dari buzzer-buzzer itu kan. Itu kan Anies ya. Yang terasa. Cuma Mas Anies selama ini senyumin aja. Senyumin aja gitu loh kan, seperti itu yang terjadi kan. Jadi kalau kata udah itu bukan ya kita nggak bisa menuduh, kita nggak bisa menuduh itu siapa kan, udah. Tapi nyatanya Mas Anies ya tabah tawakal aja gitu. Betul. Karena poinnya kita bekerja dengan hati, dengan hati ya udah ringan aja gitu. Jadi mau difitnah dikatakan apapun ini ya fakta bicara. Cuma bagaimana kemudian tugas kita itu adalah mendelivery setiap informasi itu lebih luas lagi. Inilah karyanya seperti ini, inilah Mas Anies kayak gini gitu. Karena kalau bicara background ya Mas Anies Pak Ganjar sama-sama di UGM juga kan, ini juga kultur kita sama waktu itu di UGM ada apa kan. Anda sekretaris agama kalau nggak? Ya, di mana saya sekretaris agama. Kebetulan saya sama-sama juniornya Mas Anies. Saya faksi UGM. Iya. Artinya kita nggak bawa organisasi itu nggak. Tapi sebagai kultur bahwa ini loh kita sebenarnya keluarga besar juga. Jadi tapi di Jarnas sama nggak punya juga tim khusus yang buat Jarnas ya. Jadi kan relawan ini kan cukup luas Mas, cukup luas kita itu. Jarnas itu mengambil posisi memang lebih pada bisa dikatakan pasukan darat. Kita pasukan yang ketuk pintu kan, seperti itu yang tadi kan. Ya kita lipatkan apa? Ya kita rekrut relawan sebanyak mungkin. Kita ambil karena pada akhirnya kan yang milih nanti kan semua masyarakat yang tidak dibatasi dengan yang dia melek medsos saja. Ya semuanya kan itu yang kita lakukan. Kalau anggotanya kira-kira banyak berapa? Jarnas cukup besar sih, semua provinsi. Di Banten ada berapa relawan Anies? Relawan kalau bicara relawan banyak ada di kemarin kami kami ada beberapa kali pertemuan ya di forum komunikasi itu aja kemarin ada 20-an 5 yang ada di
awal-awal sebelum Ramadan kita adakan di ini, artinya yang sudah terkoordinasi. Iya, Karena iya. di samping itu kan ada simbol-simbol lainnya juga ada. Tapi secara umum mungkin kalau di Banten aja ada 200-an relawan. 200-an. Simbol relawan ada. Gitu. Itu gimana Anda membiayai kegiatannya? Volunteer ya sendiri mas. Sendiri. Kita cancelengan. Butuhnya apa ya? Mau ngopi bareng ya ngopi bareng-bareng, bayari bareng. Kan Gitu banyak aja. tuh. Kita Ya kita belum dapat gelontoran. Makanya spanduk. Iya, Berapa makanya biayanya? Biayanya dari mereka yang punya keinginan untuk memberikan kontribusi. Gitu. Sama persis dengan saya dan teman-teman di awal saya bilang, Iya. nggak ada support dari manapun. Ya kita karena kesadaran kolektif Iya. bikin cetakan spanduk misalnya atau apa kaos aja saya baru punya cuman baju ini dan Iya. ini pun dikasih gitu loh. Iya, iya. Kita tidak memproduksi karena memang keterbatasan Tapi kan kegiatan tuh enggak sedikit anggaran. betul ya tadi itu Ngumpulin orang. kita di Nah itu yang duduk di Ganjares itu para apa? Masyarakat pengusaha apa? di Banten. Hmm. Beragam, ada yang pengusaha, ada yang warga biasa. Ya seperti saya kan warga biasa, bukan siapa-siapa, gitu. Betul-betul masyarakat sipil yang punya greget, yang punya harapan bahwa ke depan Banten, Indonesia itu dipimpin oleh orang yang mampu merangkul seluruh komponen bangsa yang kita tahu sangat-sangat heterogen ini. Enggak, saya cuman pernah pertanyaan yang ada di kepala saya di tengah ekonomi susah, Ya. daya beli masyarakat juga bayangkan saya baru mau pulih, Ya. tapi susah. Ada gitu sekelompok orang mau keluarin duit lebih. Sebenarnya tidak lebih-lebih juga ya mas. Kalau kami ya di Anis ya paling kan lebihnya untuk apa sih? Beli kopi, beli apa? Makan siang bareng-barengnya kayak gitu aja. Kita juga nggak pernah di hotel besar, nggak pernah. Di mana yang rumah yang agak luas itu kita tempati untuk kegiatan misalnya deklarasi atau rapat atau apa gitu. Yang makanya jangan heran kalau relawan Anies itu bagi-bagi sembako ya nggak ada, karena memang nggak ada ininya, nggak ada barangnya kan itu gitu loh. Ya. Ya. Kalau berarti- relawan Ganjar bagi-bagi sembako, mana duit itu? Nggak tahu, bukan saya yang bagi-bagi kadang saya juga nggak. Ganjar enggak ya? Enggak, kita nggak melakukan itu. Tugas kami, jadi Karena saya ingat masing-masing. banget itu di sebuah talk show itu Trimedia Panjaitan, fraksi PDIP, belak-belakan itu bilang, saya tahu itu duitnya relawan dari mana aja. Ya nggak tahu juga. Kalau kita di Banten, ya harus saya sampaikan apa adanya ya. Betul. Kita membangun volunteer yang sebenarnya begitu, bahwa ada komponen-komponen tertentu, ada yang ngasih misalnya, nyetak banner tuh, nyetak spanduk tuh dan sebagainya. Ya tadi kencelengan dari siapapun yang punya kepedulian ataupun ingin membantu sosok Ganjar Pranowo agar membumi di Provinsi Banten. Terus terang memang Banten menjadi salah satu daerah yang harus mendapatkan perhatian khusus seperti yang tadi kita kupas di awal petanya bagaimana sebelumnya. Dan Apa perhatian itu? kenapa? Perhatian khusus seperti apa? Sudah 4 kali setidaknya Ganjar Pranowo datang ke Banten dalam waktu yang relatif dekat. Oke. Ya kan itu adalah perhatian khusus. Oke. Pertama Karena 2 kali kalah kali PDIP-nya. nggak tahu. Khusus itu ya. Lagi-lagi begini, saya katakan Pilpres itu yang paling utama dilihat adalah sosoknya, figurnya. Figur. Bukan berapa pengusungnya, tapi figurnya, figur calonnya begitu. Dan Pak Ganjar sudah berapa kali, 4 kali ke Baduy kita dampingi, kemudian ke Lebah, ke Museum Multatuli, kemudian kemarin Itu berkunjung. hal yang berbeda kata Pak Cahyo. Ya. Kata Pak Cahyo, figur itu penting, tapi nggak kalah penting mau apa, gagasan apa yang dia bawa. Begitu Pak Cahyo. Ya karena memang harapannya apa sih kemudian yang ditawarkan untuk Iya. berikutnya, karena ujung-ujungnya kita ingin kembali pada amanah Indonesia Merdeka itu apa sih? Itu yang kemudian kita wujudkan kan itu loh. Makanya yang kita pilih adalah ya sosok yang bisa kita dorong atau kita harapkan bisa memimpin kita untuk arah sana. Makanya kalau bicara tentang isu yang kita angkat adalah isu
perubahan dan keperbiaan keadilan sosial itu memang, karena itu saat ini memang masih kita rasakan akses pendidikan belum semuanya dapat, walaupun kita tidak menafikan apa yang ada saat ini, tapi kita pengen bahwa ini harus lebih baik lagi. Siapa yang bisa kita amanai itu? Nah, makanya ini yang kemudian jadi tugas kita semua lah, barangkali siapapun, bahwa bagaimana kemudian kita menciptakan ya pesta demokrasi itu adalah pesta yang mengembirakan, pesta yang kemudian inilah proses pergantian kepemimpinan nasional yang harus berkala dilakukan. Jadi tidak usah takut kemudian siapa yang akan menjadi pemimpin dan sebagainya gitu loh. Nah, itu harus mulai segera kita tumbuhkan. Makanya saat ini yang kadang-kadang kita prihatin kan kenyataan bahwa ya mohon maaf, istilahnya money politik itu sesuatu yang sebenarnya merusak demokrasi kan. Nah, ini yang kemudian bagaimana kemudian ini harus kita jaga, pendidikan ke masyarakat harus terus kita lakukan. Nah, ini momentum Pilpres ini, relawan ini ya harusnya punya tugas-tugas ke arah sana gitu. Nah, ini agak jelas ya. Anies maju dengan konsep perubahan. Perubahannya apa yang disampaikan tadi lebih keadilan, lebih kesejahteraan. Karena per hari ini dua isu tadi belum ketemu gitu ya. Lalu kalau di Ganjaris lebih mengusung keberlanjutan yang akan dari Jokowi misalnya kepemimpinan sebelumnya. Yang mau dijual apa bagi Ganjaris terhadap sosok Ganjar selain figur yang elektabilitasnya tinggi tadi, yang Anda bilang 85% sama. Saya yakin sosok Ganjar itu yang akan menjadi pemimpin yang mampu merangkul kepada seluruh komponen bangsa ini. Pertanyaan yang menarik ini. Perbedaan Ya, agama, supaya suku, bangsa, bahasa, wilayah. Yang lebih jelas apa beda Jokowi dengan Ganjar? Perbedaan Jokowi dengan Ganjar. Yang pertama, Ganjar itu lebih humble, lebih dalam berkomunikasi. Oke. Ya, kemudian Yang tidak dimiliki Jokowi maksudnya? Iya. Beliau lebih humble. Harus jujur saya katakan. Saya sepakat dengan beliau bahwa 2024 harus ganti presiden. Memang saatnya Pak Jokowi diganti. Iya. Gitu kan. Dan Iya. yang bagus dari apa yang sudah diwariskan oleh Pak Jokowi harus dijaga, harus dilanjutkan. Nggak, selain persoalan humble dari segi gagasan, Ya. apa yang orsinil punyanya Ganjar yang bisa Anda tawarkan di Banten? Soal tadi merawat keberagaman. Merawat keberagaman? Iya. Yang nggak ada zaman NKRI Jokowi. Kenapa? Yang di Jokowi nggak ada. Oh, ada. Iya, Ada. pertanyaan saya yang di Ada. Jokowi nggak ada, yang Ganjar punya orsinil baru. Yang paling utama menurut Apa? saya adalah soal komunikasi beliau, cara komunikasi beliau. Gagasan, saya bicara gagasan. Oke. Apa gagasan Ganjar? Ini kalau jelas kan bahasanya, gagasan saya perubahan. Keadilan yang saya lihat nggak ada sekarang akan saya rubah, gitu. Kesejahteraan saya akan tingkatkan. Pertanyaannya sekarang, perubahan itu perubahannya seperti apa? Iya tadi. Iya kan yang diusung misalnya perubahan. Nah. Perubahan apa yang ingin dilakukan? Oh iya, sejauh aja itu. Perubahan apa? Gitu loh. Ya. Kalau misalnya perubahannya bahasa kan tadi saya tegaskan di awal, perbaikan lah. Ya sama yang ingin dilakukan oleh Pak Ganjar juga perbaikan. Ya. Tidak ada satupun calon presiden saya katakan yang tidak ingin melakukan perubahan atau perbaikan. Perubahan seperti apa sih yang radikalnya perubahan Anies? Ya satu contoh gini lah Mas. Misalnya apa ya yang dilakukan Anies ketika jadi Mendikbud, misalnya kan itu, kan real kan. Mas Anies apa? Ya karena pemerataan pendidikan itu belum rata semuanya. Kalau kemudian dibuat standarisasi dengan ujian nasional, itu ujian nasional jadi nggak relevan. Nah kemudian tuh maka Mas Anies cabut, jangan ujian nasional. Misalnya satu contoh kan itu loh. Nah itu. Kalau bicara pada konteks yang lebih luas dalam konteks Pilpres ini, ya tadi yang kita katakan keadilan sosial tadi kan. Betul. Ya sekarang bicara subsidi aja lah. Ya apa namanya? Motor listrik. Satu contoh kan misalnya kan itu, ataupun mungkin bicara tentang aksesibilitas pendidikan misalnya itu. Siapa sih yang bisa sekolah di sekolah yang baik dan sebagainya itu kan belum semua orang punya kesempatan untuk itu misalnya itu. Atau mungkin mohon maaf bicara tentang kemarin isu yang reklamasi yang ramai misalnya itu. Kan itu kenapa berani menstop itu? Ya karena pada akhirnya siapa sih yang mendapat kemanfaatan dari itu? Nah, poin-poinnya adalah bagaimana
pemimpin ke depan ini bisa memberikan kesempatan lebih luas pada segenap anak bangsa itu untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, untuk mendapatkan Yang kesempatan yang zaman lebih Jokowi baik. menurut Anda nggak ada atau belum tercapai? Belum tercapai. Satu contoh bicara tentang Jelas tol, perubahan. tentang tol Perubahan apa misalnya. perbaikan? Kenapa? Ya, Perubahan apa perbaikan? ya perubahan dan perbaikan. Kalau saya lihat malah Perubahan. tadi Jadi, ada tadi bicara itu fokus mungkin ya, fokus yang berbeda mungkin antara Jokowi dengan Anies mungkin. makanya gini, Mas Anies juga tidak suka juga ketika dikatakan sebagai bahwa ini adalah antitesa Jokowi, bukan sebagai antitesa yang kemudian berubahnya dari sesuatu yang beda enggak? Iya. Ya berubahnya adalah berubah menjadi lebih baik, berubahnya menjadi sesuatu yang lebih luas yang mendapatkan manfaatan. Kan? Oke. Poinnya kan ke arah itu. Jadi gagasan-gagasan Mas Anies itu adalah bagaimana kemudian menjadikan rasa bahwa ini semua bangsa Indonesia itu mendapatkan kemanfaatan dari pembangunan itu lah. Jadi tidak hanya beberapa orang saja, tidak hanya beberapa orang Ada saja. isu Gitu loh. kemanfaatan yang masih dinikmati segelintir orang. Ya itu mungkin susah dibantah kan. Ya, susah dibantah, menurut beliau susah dibantah. Dan itu tertuang dari kebijakan-kebijakan pemerintahan. Betul. Nah itu Betul. Pak Uday, Betul. itu yang bedanya menurut Pak Cahyo. Iya. Iya. Makanya kalau bicara Apa Makanya kebijakan dalam- seperti itu juga mau dilanjutkan? Kalau kebijakan-kebijakan itu tidak populis, Oke. merugikan rakyat, ngapain dilanjutkan oleh Pak Ganjar? Pasti diganti kok. Pasti kan ya? Ya pastilah. Oke. Saya katakan lagi-lagi, tidak ada satupun calon presiden, apakah Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, yang cita-citanya misalnya ingin mengembalikan Indonesia ke masa lalu. Pasti ingin lebih baik kondisi ke depannya. Iya kan? Iya, kalau soal, mari soal kemasan, soal jualan, yuk kita jual masing-masing figur ini. Semua ada kekurangan, ada kelebihannya. Tidak ada manusia satupun yang sempurna. Oke. Nah, kami di relawan Ganjar tentu saja akan menjual sosok Ganjar dengan apa yang sudah pernah ditorehkan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau. Demikian juga Pak Anies Baswedan dengan gagasan-gagasan dan gagasannya itu, gitu kan? Ayo kita jual. Mana yang paling laku di mata rakyat, gitu loh. Karena pada tataran cita-cita mereka ingin menorehkan sejarah Oke. bahwa gua jadi presiden yang ada manfaatnya loh untuk rakyat gitu kan. Kalau soal Jokowi misalnya ada kebijakan yang tidak baik, ya kita koreksi. Oke. Soal pemberantasan korupsi misalnya, saya dari dulu meminta bagaimana agar koruptor itu dihukum mati, gitu loh. Oke. Walaupun urusan undang-undang perampasan hak aja nggak beres-beres ya. Iya kayak saya Ya, gitu. gitu. Nah, maksud saya Jadi, bagaimana? satu hal mungkin gini Mas, Iya. yang Mas Anies punya itu adalah, atau siapapun lah yang dapat jadi pemimpin adalah bahwa ketika dia megang otoritas, Oke. kan dia berani untuk mengambil kebijakan itu, walaupun mungkin bertentangan dengan kepentingan yang Partai pendukungnya. bisa pendukung atau bisa pemodal atau kapital yang lain. Nah, itu yang mungkin Itu yang sejauh Anda berani. bilang Anies lebih berani dari calon lain karena Saya dia nggak punya katakan calon itu, cuma setidaknya kan Mas Anies bisa tunjukkan ketika kemarin di Jakarta dengan sebar surat untuk Iya, iya. apa tempat main itu, diskotik dulu kan itu loh. Saya lupa sih, saya nggak pernah main di sana jadi nggak tahu. Kan satu lembar, Mas Anies berani ngambil itu kan. Nah, itu kan menarik itu. deh. Kalau Anies bicara- bilang, kalau Pak Jaya bilang, Anies tuh punya kemampuan itu karena dia bukan orang partai, tentu dia bukan petugas partai dan tidak tersandra dari dan tidak masalah. sandra partai. Iya. Bagaimana Anda menjawab itu yang Ganjar merupakan declare saya ini petugas partai? Ya. Dulu Jokowi itu adalah petugas partai. Oke. Disampaikan oleh ketumnya 2014 masih Oke. memberikan mandat kepada Jokowi Oke. untuk menjadi petugas partai. Tapi setelah jadi presiden, apakah beliau menjadi petugas partai? Kan tidak, dia jadi petugas rakyat. Ya nggak tahu juga itu mah. Kan itu di- perspektif kan. Nah, justru itu kalau berbicara soal petugas, Iya. Anies Baswedan juga ditugaskan oleh partai. Kalau tanpa partai mau gimana dia? Ayo, kan syarat mutlak untuk menjadi capres itu adalah diusung oleh partai politik. Maka diberikanlah mandat, diberikan tugas. Pak Ganjar, dia adalah kader PDIP,
kemudian diberikan mandat oleh Ketua Umum DPP PDIP untuk menjadi calon presiden. Setelah jadi presiden, dia harus menjadi pengabdi kepada rakyat. Sebagaimana di sini, tuanku ya rakyat. Tuanku ya rakyat. Ya, presiden hanyalah Tuanku ya rakyat. Iya. Ya kan? Iya. Jadi hanya amanat saja kalau presiden. Nah, ini kita masuk pada sesi terakhir dari diskusi kita. Relawan itu kan dia bergelut di awal. Pasca pemenangan, nah ini dia. Kalau nggak menang nggak repot-repot amat tuh relawan. Ya. Bubar atau tetap menjadi klub reuni lah gitu kan. Tapi kalau dia menang, wah mulai kita ini masyarakat juga mulai datang. Malah ada satu relawan punya kantor dari 2013 udah nongkrong di situ kan. Beraktivitas terus bersentuhan dengan di volunteernya beneran ya. Kata sukarela, ada waktu yang dia bangun sekian, bahkan dalam konstelasi politik, mulai deh. Padahal kita tahu per hari ini kan, kita tahu tarik menarik Jokowi, PDIP, hubungan relasi antara Jokowi dengan PDIP, Jokowi dengan relawan. Nanti kalau calon-calon Anda menang, mau seperti apa Anda mengontrol atau sejauh mana peran Anda dalam mengawal calon-calon Anda? Sebagaimana pengalaman saya dalam 2 pilpres, bahkan 3 pilpres, sejak zaman pertama periode kedua Pak SBY Budiono, kemudian Pak Jokowi 2 periode, beres menang pilpres, saya kembali ke posisi saya sebagai civil society. Saya kembali kritisi. Gak tergiur kalau nanti ditawarin sebagai apa? Komisaris PLN bidang token 450. Ya kan? Atau ntar presidennya mau apa-apa, punya kepentingan apa masuk, itu kan kita lihat. Iya, lagi-lagi saya sepakat dengan Mas Cahyo menempatkan orang pada tempatnya. Tempatkan orang pada tempatnya. Misalnya Mas Cahyo capresnya menang, Mas Cahyo kompetensinya di mana? Ya tempatkan di situ. Kalau begitu kompeten, juga, iya. Kalau kompeten, iya kompetensinya di mana gitu ya, di situ tempatkan. Begitu juga saya dan kawan-kawan. Kalau tidak layak jadi apa-apa, ngapain juga gitu, malah ngerusak. Dan saya nggak mau menjadi bagian dari perusak dalam pembangunan negeri ini. Pak Cahyo. Ya tadi ketika menang selesai itu. Karena tugasnya kan hanya mendorong menjadikan presiden, menjadikan pengganti pimpinan nasional gitu. Artinya kan jangan juga relawannya jadi bebannya presiden itu sendiri. Jangan jadi beban. Harus ada kondisi-kondisi yang memudahkan. Tapi yang ada sekarang presiden melihara. Makanya ketika yang terjadi mudah dipelihara terus itu kan ya mending jadi partai sekalian aja, harusnya kan seperti itu kan. Daripada mudah seperti itu kan agak membebani presiden. Harusnya ya udah selesai. Kalaupun mau berlanjut terus bikin partai aja sekalian. Jadi atau ormas lah ya. Iya, jadi malah ya mana mungkin harusnya Pak Jokowi jadi pemain partai, bukan jadi petugas partai, karena dia punya partai sendiri, misalnya gitu. Partai relawan kan ya? Berawal dari relawan kan bisa diurus untuk jadi partai kan, harusnya seperti itu mungkin gitu loh. Tapi poinnya kembali pada pertanyaan tadi, ya relawan harusnya tugasnya selesai di sini. Kalaupun kemudian diajak untuk membantu sesuai dengan kompetensinya, ya kita lakukan. Tapi ketika memang tidak menjadi bagian yang bisa membantu, ya bertugas untuk mengawal. Kalau presidennya keliru, ya dikritik. Jangan kemudian karena itu dukungan saya akan pelihara terus. Tidak. Kalau yang disampaikan tadi oleh Mas Cahyo, ya Mas Cahyo sebetulnya bukan relawan, bukan volunteer. Wong dia caleg kok. Nah, iya kan? Orang partai memang yang namanya relawan itu non partisan gitu loh. Makna dari relawan non partisan gitu. Jadi soal kerelawanan tadi beliau sudah terkemas oleh pencalegannya gitu loh di partai politik yang beliau ikut sekarang di Nasdem kan begitu sebagai caleg. Jadi kalau soal relawan dia adalah non partisan, ada kekhasan di situ, ada ciri khasnya gitu loh. Dia tidak terafiliasi ke partai politik, dia bekerja
Nah sekarang mungkin awalnya dari relawan, kemudian di pertengahan jalan ketemu dengan partai politik yang mengajaknya untuk menjadi calon anggota legislatif, dan sekarang masuk ke situ. Jadi nggak cair juga, di kelompok Anda lebih banyak yang modelnya. Ya nggak tahu kan berbicaranya saya sebagai relawan. Ngejibun ya dia kayak gitu tuh. Kan berbicaranya saya sebagai volunteernya Ganjar Pranowo gitu. Jangan sampai menepuk air di dulu terus. No. Jadi poinnya gini sih, menurut saya gini loh. Kenapa kemudian para relawan juga nyalek itu, misalnya kan itu ya. Iya. Kemudian bukan berarti kemudian menjadikan dia menjadi tidak rela lagi. Relanya tetap, tapi barangkali lebih pada yang pertanyaan saya kecepatan itu. gini, sejauh mana kelompok relawan ini atau organisasi pasca pileg pada posisi apa dia? Dia kan masyarakat umum lagi. Masyarakat umum lagi. Maksudnya itu. Makanya kalaupun mau dilibatkan ya sesuai kompetensi gitu. Karena kalau tidak kan justru hanya akan membebani. Punya itu. Karena kan yang kita harapkan kan kepentingan yang lebih besar. Cita-cita tadi kan ini loh harusnya lebih baiknya itu loh. Nah, jadi kita serahkan itu pada ya tadi. Pokoknya kalau Wiswayahe itu. Wiswayahe. Ya. Gitu sih. Tapi yang mungkin kita perlu juga teman-teman sobat Radar Banten podcast kita, Anda ini kan panglimanya relawan, khususnya ke relawan Ganjaris dan Jarnas tadi. Jarnas. Apa? Bagaimana Anda? Ini kan relawan ini kan strategis, dia bisa berpotensi positif, bisa juga negatif ini. Nah, bagaimana Anda bisa membangun relasi sehingga kawan-kawan di bawah Anda tidak saling berbenturan? Karena itu, ada nggak program ngopi bareng antar relawan gitu? Karena itu di Banten alhamdulillah sekarang sudah terbentuk yang namanya Sekretariat Bersama Relawan Ganjar Pranowo di daerah Pakupatan. Itu adalah wadah bagi teman-teman komponen-komponen simpul-simpul relawan apapun namanya, segala macam, dari kalangan milenial, ibu-ibu, yang dewasa, atau kelompok-kelompok minat tertentu, misalnya pecinta alam atau seniman atau ekonomi kreatif dan seterusnya. Di situ kita wadahi, alhamdulillah dengan kesadaran kolektif. Yuk, ada masalah apa? Itu kan antar Anda aja ya, antar. Oh ya, antar. Nggak, supaya nggak berbenturan gitu dengan teman relawan Anies, relawan Prabowo. Tentu di situ kita lakukan penguatan. Tolong sebagaimana yang digariskan oleh Pak Ganjar. Kalau Anda difitnah, jangan bayar dengan fitnah. Edukasi. Kalau mereka marah, kita senyumin gitu. Sebab kalau kita balas marah, balas fitnah, ya nggak ada baiknya buat kita. Toh orang sudah punya sikap. Kalau ingin merubah orang yang sudah punya sikap susah. Lebih baik urusin yang belum punya sikap. Gitu. Pak Cahyo. Kami ada kode etik namanya. Kode etik. Jadi kan di simbol-simbol ini kan kita juga berhimpun. Jurnalis ada kode etik. Jadi kode etik relawan itu ada. Salah satunya terkait tadi tidak menyebar hoax. Tidak sara dan sebagainya. Itu ada dalam kode etik itu yang kemudian kita sebarluaskan ke kawan-kawan relawan. Jadi aspek kerelawanan tadi menjadi penting ketika kemudian kita tuh harus merepresentasikan capres yang kita usung gitu. Ketika Mas Anies humble ya tunjukkan dia humble. Mas Anies itu kalau humble kan di maki-maki orang banyak ya senyum aja gitu. Nah itu harusnya relawannya juga jangan kemudian terpancing juga. Nah itu betul. Makanya itu yang kita dorong sih, memang kita ada kode etik relawan yang untuk menjaga tadi. Ini hanya satu proses demokrasi yang kepentingan lebih besar adalah kepentingan bangsa. Jangan karena ini kemudian ada polarisasi yang terus menerus, bahkan ada yang sifatnya perpecahan yang kita jaga. Itu yang diamanahkan oleh capres kami, Anies Baswedan. Memang perpecahan dampak negatif itu yang harus kita hindari. Kita berkaca. Sama Kang Ude tetap senyum terus. Karena PR kita semua itu, sehingga polarisasi itu tidak tajam. Karena yang rugi kan masyarakat ya. Betul. Nah ini mungkin edukasi kita ke masyarakat, bagaimana kita bisa menjalankannya. Anda berdua katakan tadi, ini pesta demokrasi. Orang pesta ya senyum dan senang. Asal jangan bawa minuman di pesta. Berkelahi gitu di dalam. Terima kasih Sobat Radar Banten Podcast, ini diskusi kita mudah-mudahan menjadi bermanfaat diskusi kita.
Jangan lupa subscribe and like channel ini sehingga kita terus bisa melakukan edukasi politik bagi masyarakat Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.